Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Mahmudat Laili dengan NIM 23111-2415-028. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Hubungan Pengetahuan Orang Tua dengan Kepatuhan Pemberian Obat Cacing pada Anak Sekolah Dasar di Kecamatan Anggana. Kecacingan atau self transmitted Halman adalah salah satu isu kesehatan masyarakat yang terus mendapat perhatian serius di negara-negara tropis, termasuk Indonesia. Penyakit ini berasal dari infeksi cacing yang dikeluarkan melalui tanah. WHO menunjukkan bahwa lebih dari 1,5 miliar orang di dunia atau sekitar 24% dari populasi global terinfeksi cacing, dengan angka tertinggi berada di wilayah Asia dan Afrika. Di Indonesia, prevalensi kecacingan tergolong tinggi, berkisar antara 2,5% hingga 62%, terutama di daerah yang memiliki sanitasi dan kebersihan lingkungan yang buruk. Infeksi kecacingan paling umum ditemukan pada anak-anak prasekolah dan sekolah dasar, karena pada usia ini anak-anak cenderung aktif bermain di tanah dan belum dapat menjaga kebersihan secara optimal. Kondisi ini menjadikan anak-anak sangat rentan terhadap infeksi cacing yang dapat menimbulkan konsekuensi serius, seperti anemia, kekurangan gizi, gangguan pertumbuhan, penurunan daya konsentrasi, serta stunting. Oleh karena itu, pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2017 telah meluncurkan program pemberian obat pencegah massal atau POPM untuk anak usia 1-12 tahun yang bertujuan untuk menurunkan angka kejadian kecacingan di Indonesia. Berikut rumusan masalah. Yang pertama, sejauh mana pengetahuan orang tua tentang pemberian obat cacing kepada anak sekolah dasar di wilayah Kecamatan Anggana. Yang kedua, bagaimana tingkat kepatuhan orang tua dalam melaksanakan pemberian obat cacing kepada anak sekolah dasar di Kecamatan Anggana. Yang ketiga, adakah keterkaitan antara tingkat pengetahuan orang tua dengan tingkat kepatuhan mereka dalam memberikan obat cacing kepada anak sekolah dasar di Kecamatan Anggana? Berikut tujuannya, yaitu yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan orang tua tentang pemberian obat cacing kepada anak usia sekolah dasar di wilayah Kecamatan Anggana. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kepatuhan orang tua dalam melaksanakan pemberian obat cacing kepada anak-anak sekolah dasar di Kecamatan Anggana. Yang ketiga, untuk menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan orang tua dengan tingkat kepatuhan mereka dalam memberikan obat cacing kepada anak sekolah dasar di Kecamatan Anggana. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, di mana hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian ilmiah di bidang kesehatan masyarakat, keperawatan, dan farmasi komunitas, khususnya yang berkaitan dengan perilaku pencegahan infeksi kecacingan pada anak usia dini. Yang kedua, manfaat praktis, di mana manfaat ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik bagi orang tua tentang pentingnya memberikan obat cacing secara rutin dan menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk pencegah infeksi kecacingan. Dengan meningkatkan pengetahuan, diharapkan tumbuh kesadaran dan keputusan orang tua dalam melaksanakan program pemberian obat cacing sesuai anjuran pemerintah. Yang kedua, bagi tenaga kesehatan dan lembaga pendidikan, dapat dijadikan dasar untuk menyusun strategi edukasi dan intervensi kesehatan yang lebih efektif, terutama dalam penyuluhan mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, serta pemberian obat cacing. Tenaga kesehatan juga dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk memperkuat peran mereka sebagai edukator dan promotor kesehatan masyarakat, khususnya di daerah dengan prevalensi kecacingan tinggi. Yang ketiga, bagi pemerintah dan instansi terkait, dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam mengevaluasi dan meningkatkan pelaksanaan program pemberian obat pencegahan massal atau POPM dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan dan kepatuhan masyarakat. Pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam menurunkan angka kejadian kecacingan pada anak-anak. Berikutnya, objek penelitian, di mana objek ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, variabel bebas atau independen, di mana tingkat kepatuhan orang tua tentang penyakit cacingan. Yang kedua, variabel terkait atau dependen, di mana kepatuhan orang tua dalam memberikan obat cacing kepada anak. Berikutnya, alat dan bahan, di mana alat penelitian ini mencakup kuesioner,
lembar informan concern, serta alat tulis dan perangkat digital untuk bahan penelitiannya yaitu responden dan data primer. Yang terakhir, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain survei foto bintang. Data diperoleh melalui kuesioner yang didistribusi secara langsung. Pelaksanaan survei dilakukan di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah purposive sampling. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan uji korelasi Spearman Stroke. Terdapat 130 peserta yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu orang tua atau ibu yang memiliki anak prasekolah dengan usia 5-6 tahun dan bersedia berpartisipasi sebagai responden, terbukti dengan persetujuan mereka pada lembar informan concern. Sebelum mengisi dokumen informan concern, responden mendapat informasi mengenai penelitian dan jaminan kerahasiaan data mereka. Ada dua variabel yang diteliti, yaitu yang pertama pengetahuan orang tua dan yang kedua kepatuhan terhadap pemberian obat cacing untuk anak. Pembagian kategori menggunakan formula selisih nilai tertinggi dengan terendah dibagi jumlah kelas. Menurut Nuryadi 2017, variabel pengetahuan terdiri dari 13 pernyataan, sementara variabel kepatuhan memiliki 4 pertanyaan. Nilai maksimum untuk variabel pengetahuan adalah 13 dan minimum adalah 0, di mana setiap pernyataan diberi nilai 1 jika dijawab benar dan 0 jika dijawab salah pada pernyataan positif. Sedangkan untuk pernyataan negatif, jawaban benar dinilai 0 dan jawaban salah dinilai 1. Untuk variabel kepatuhan, nilai tertinggi adalah 12 dan terendah 4. Dengan setiap pernyataan diberi nilai 3 jika dijawab sering, 2 jika kadang-kadang, dan 1 jika tidak pernah pada pertanyaan positif. Pada pertanyaan negatif, jawaban tidak pernah mendapatkan nilai 3, kadang-kadang mendapatkan nilai 2, dan sering diberi nilai 1. Nilai maksimum dan minimum digunakan untuk mengkategorikan skor pengetahuan dan kepatuhan. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan. Sesuatu dianggap valid jika nilai R dihitung lebih besar dari R tabel. Perhitungan nilai R tabel dapat dilakukan dengan menggunakan signifikan 5% dengan derajat bebas atau DF N dikurang 2 menurut Supriyadi 2021. Selain itu, uji reliabilitas dilaksanakan untuk mengecek konsistensi data hasil yang diperoleh. Uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach alpha sebagai koefisien internal. Indikator dianggap reliable jika nilai Cronbach alpha yang didapat lebih besar dari 0,6. Dalam uji normalitas, jika data terdistribusi normal P lebih 0,05, digunakan analisis statistik dengan metode parametrik atau uji korelasi Pearson. Dan jika data tidak terdistribusi normal P kurang 0,05, digunakan metode non-parametrik. Sekian presentasi dari saya, bermaaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.